selamat pagi. Ini dengan Mas Dinin dan Mbak Arianti ya. Iya. Saya minta izin waktunya bentar ya untuk wawancara mengenai Museum Vredenburg ini. Iya. Untuk pertama-tama sebagai tour guide boleh mungkin minta kayak pengenalan gitu tentang Museum Vredenburg ini. Mungkin bisa saya bantu jawab. Baiklah. Mungkin saya awali dari sejarah dari berdirinya benteng Vredenburg ini ya kak. Iya. Sebenarnya benteng ini dibuat pada tahun 1760 oleh pihak Belanda atas persetujuan dari si Sultan Hamengkubuwono pertama. Iya. Yang dimana fungsi dari benteng ini awalnya digunakan sebagai tempat pertahanan gitu. Oh. Kemudian di tahun 1767 benteng ini difungsikan lagi sebagai sebuah benteng yang permanen gitu. Dan di tahun 1867 di Yogyakarta mengalami bencana. Iya. Kemudian benteng ini direnovasi dan diganti nama yang dari awalnya Rastenburg menjadi benteng Vredenburg atau benteng perdamaian. Oh. Dan benteng ini dijadikan sebagai museum pada tanggal 23 November 1992. 1992 ya. Kalau boleh tahu itu tuh fungsi awal Belanda bikin benteng ini tuh buat apa ya? Fungsi awal Belanda membuat benteng ini sebenarnya itu buat alat pertahanan dari Belanda gitu. Namun selain itu sebenarnya Belanda juga memiliki maksud tertentu untuk memata-matai Keraton Jogja. Memata-matai. Jadi niatnya untuk mempertahankan keraton juga, tapi sebenarnya untuk mengawasin keraton juga ya, biar gak macam-macam sama Belanda. Oh, menarik. Berarti melindungi tapi juga mengawasi. Iya, betul. Terus perubahan benteng ini jadi museum ini tuh itu ada sejarahnya nggak? Kayak kenapa benteng ini sekarang jadi museum? Terus tujuannya itu apa? Oh, mungkin nih Kak, kalau untuk perubahannya lebih ke cagar budaya sih Kak. Perubahan dari awal mula benteng dan juga sekarang jadi museum karena kita keraton sendiri itu tuh menginginkan tempat-tempat yang bersejarah di Yogyakarta itu agar tetap ada. Nah, dari situlah dari keraton sendiri menetapkan benteng ini sebagai cagar budaya. Jadi kita selamatkanlah untuk peninggalan tersebut atau peninggalan dan untuk memfasilitasi atau biar bisa tetap ada bentengnya ini. Nah, kita buatlah sebuah museum itu dibuat menjadi beberapa diorama yang kita punya. Kita punya 4 diorama kebetulan. Nah, dulunya itu tuh sudah atau benteng ini tuh udah alih fungsi dari di pihak Belanda yang kegunaannya itu hanya untuk tempat pertahanan, ada rumahnya, terus ada baraknya. Nah, sekarang tempat-tempat rumah tersebut udah kita jadiin museum. Oh, jadi tempat-tempat diorama di sana itu semuanya itu dulunya barak dan rumah ya? Iya, betul. Wow. Iya. Itu ya. Terus kayak kakak ini kan tour guide. Kira-kira sudah ketemu dengan orang dari mana aja nih? Wah, itu udah banyak ya. Lebih ke luar negeri, mungkin ada dari Austria, ada juga dari Belanda, ada dari Korea. Itu yang keluarnya biasanya. Terus tapi emang kalau untuk kunjungan luar negeri kita lebih banyak bagian Belanda, malah dari Belandanya sendiri. Dari Belanda sendiri? Ya, betul. Pengen nostalgia itu, kali ya mereka? Kayaknya. Nah, itu terus kalau yang dari domestiknya itu udah dari seluruh Indonesia sudah ada sih di sini. Seluruh Indonesia udah kesini? Ya, dari Sabang sampai Merauke ya? Betul, dari Sabang sampai Merauke udah ada semua. Udah bertemu juga lah kebetulan. Wow, berarti seluruh Indonesia udah kesini, terus juga orang-orang Eropa sama bahkan ada dari Korea juga ya kesini. Ada dari Asia juga, betul. Wow, keren sekali. Yeah. Terus kalau boleh tahu ini apa namanya tempat-tempat di sini yang di museum ini kan ada 4 diorama gitu. Kira-kira tempat yang kayak must see itu yang harus dilihat itu di sini kayak apa ya? Oh, mungkin kalau dilihat kayaknya semuanya 4-4-nya harus dilihat sih. Harus Kenapa? Dilihat ya. Karena di 4 museum ini tuh kita punya pembahasan yang berbeda-beda. Ya, jadi kan nggak mungkin nih kita satu aja. Karena dari diorama 1 sampai 4 itu saling berkesinambungan.
Oh, jadi Gitu. setiap diorama itu menceritakan kayak sepotong bagian dari sejarah Betul, Indonesia dari ya. sejarah Indonesia, dan nanti potongan bagiannya ada di diorama yang lain. Oh, berarti mestinya nggak harus satu tapi semuanya harus dilihat semua Betul, ya harus biar tahu dilihat semua, Indonesia, biar tahu sejarahnya. Betul sekali. Oh. Begitu. Jadi kalau memang harus semuanya patpatnya harus didatengin sih. Wow. Iya. Terus kalau misalnya pengen berkunjung kayak Hmm. momen paling pasnya itu apa ya kalau misalnya berkunjung ke sini? Kalau berkunjung ke sini mungkin sore maaf ya, sore di jam 3 sampai jam malam, karena kalau untuk spot foto sendiri di sini best view sunset, karena kita punya Bastian View di sebelah selatan itu bisa lihat Bank Indonesia atau sama BNI itu, terus kalau nggak di depan sini, depan jembatannya, sama di tengah lapangannya itu bisa melihat sunset, indahnya sunset Yogyakarta. Wow, jadi di sini tuh kayak bagusnya itu buat sunset ya. Kayak di Betul. sebelah sana gitu ada Iya. tempat buat foto-foto lihat sunset sama Betul. pemandangan. Iya. Wah, menarik. Hmm. Terus apalagi ya ini kira-kira? Oh ya, di sini ada kayak fun fact gitu tentang museum ini yang mungkin kurang banyak diketahui sama orang-orang. Fun fact-nya apa ya kiranya? Oh iya, banyak orang yang nggak tahu kalau ternyata di Benteng Frederick itu sebuah museum. Tahu gak sih? Jadi kayak dari luar kan cuma benteng aja nih. Iya. Nah, ternyata kita tuh sebuah museum. Oh, jadi nggak hanya benteng aja, tapi dalamnya juga sebuah museum. Terus di dalam museumnya juga setiap dioramanya ya itu memiliki fun fact yang berbeda-beda juga. Kayak yang diorama 1 ya aku contohin itu ya? ada kisahnya si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Oh. Itu tuh dari namanya beliau. Banyak orang nggak tahu nama lain dari namanya beliau, itu Hengki. Hengki. Ya, Nggak kenapa? akan ketebak sih. Iya kan, gak ketemu kan? Karena kenapa Hengki? Karena beliau itu sekolah di Belanda. Jadi Wow. dia juga punya nama Jawa dan juga luar negeri, agar memudahkan kedua belah pihak atau teman dari luar negeri dan Jawanya itu tahu namanya dia gitu. Menarik. Iya, salah satunya itu. Wah, jadi menarik juga ya. Ada beberapa yang kesini kiranya pengen ngeliat benteng aja, ternyata museum sih ya. Betul, iya kan banyak nih. Kadang pengunjung tuh masuk doang nih. Kak, ini kayak gini doang ya, gitu kan taunya. Enggak kok Kak, ada museumnya juga. Pas udah lihat baru dapat review yang lebih lagi. Wow, pas keren- lihat. keren banget, keren Gitu banget. sih. Terus kayak ada apa namanya? Di sini tuh ada untuk kalau misalnya ada pengunjung yang kebetulan disabilitas gitu, disabilitas fisik atau mungkin disabilitas yang tidak terlihat gitu. Apakah ada kayak aksesibilitas untuk membantu mereka? Ya, untuk yang tunanetra ataupun yang pakai kursi roda, kita udah menyediakan segala alatnya. Itu kita sediain di depan tiket. Jadi kita punya 2 sisi tiket di selatan dan juga barat. Nah, di sana itu udah ada kayak kursi roda dan juga tongkatnya. Itu udah semuanya sudah ada di sana. Dan bahkan untuk bayi ya, teman-teman yang bawa keluarga bawa bayi gitu, nggak lupa bawa stroller, kita juga udah disediain. Terus untuk akses jalannya di setiap naik ke diorama itu kayak ada naikan untuk Tanjakannya ya, yang buat kayak gitu ya. kursi roda ataupun dia yang lain. Terus juga kita ada bare jalan yang untuk tunanetranya itu sendiri. Oh iya. Berarti lumayan juga ya Iya, aksesibilitasnya. fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus ataupun untuk lansia itu kita memang memprioritaskan untuk mereka juga gitu. Jadi tidak membanding-bandingkan, tapi kita sama ratakan untuk semuanya. Wah, lengkap juga ya, bagus banget. Iya. Kira-kira ada pesan kalau misalnya ada orang-orang yang pengen berniat berkunjung tapi mungkin belum terlalu kuat nih, belum terlalu yakin mau kesini? Pesan. Iya. Mungkin ini sih lebih ke jangan lupa untuk cari-cari tahu dulu di sosial medianya Museum Benteng Frederick, karena di sana seluruh informasinya udah sangat lengkap. Baru bisa berkunjung langsung ke sini, dan kalau bingung bisa ke layanan tanyain semua hal yang memang pengunjung. Wah. Jadi bisa cek dulu sosial media. Iya, baru ke sini. Betul. Oke, baik. Terima kasih ya, Iya, Mbak terima Herinti kasih. dan Mas Didin. Terima kasih atas waktu interviewnya. Terima kasih.